Nah, untuk di tengah masyarakat kita nih Pak, kenapa orang-orang masih malas menunaikan sholat Pak? Karena kan sholat itu ya kewajiban ya. Menurut Bapak, faktor apa nih yang bisa yang membuat orang jadi malas sholat itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sholat ya, karena sholat itu hal yang paling penting nih untuk umat Islam, karena yang paling pertama ditanya gitu. Nah sekarang ya gimana Pak, kabar Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Bang Yuda sehat ya? Alhamdulillah Ya. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan tentang sholat nih Pak, karena sholat itu hal yang paling dilihat ya kan Pak, Betul. dari seorang muslim gitu. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih lanjut Pak tentang sholat ini. Ya, terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertanyaan tentang sholat ini sesuatu yang sangat mendasar sekali. Dasar ya. Karena setelah orang itu masuk ke dalam pintu gerbang agama Islam, yaitu sudah mengucapkan syahadat, maka kewajiban berikutnya atau rukun Islam selanjutnya adalah sholat. Jadi sholat adalah rukun Islam yang kedua. Betapa pentingnya sholat sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memerintahkan Nabi Muhammad dan umatnya untuk melaksanakan sholat. Wahyu tersebut tidak disampaikan dengan perantaraan malaikat Jibril, tapi Allah menyampaikannya langsung kepada Nabi Muhammad SAW yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau perintah sholat, perintah zakat, perintah-perintah yang lain, Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi untuk perintah sholat tidak. Jibril hanya disuruh menjemput Nabi Muhammad, yaitu perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha, akhirnya bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat. Ini menunjukkan betapa pentingnya perintah tersebut. Ibarat dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah departemen, kalau manajer langsung untuk bertemu dengan karyawan yang akan mendapatkan SK ini, pasti ini urusan yang sangat penting. Tapi kalau yang tidak sangat penting, cukup diwakilkan kepada kepala bagian atau mungkin kepala seksi, cukup. Tapi ini langsung ingin bertemu karena betapa pentingnya perintah tersebut. Kemudian yang kedua, sholat ini merupakan manifestasi hubungan vertikal antara seorang hamba dengan seorang Khalik atau pencipta. Seseorang akan bisa mendapatkan kebahagiaan manakala dia bisa melaksanakan hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa melaksanakan hubungan horizontal dengan manusia. Dzuribat alaihimud dzillat wal maskanah ainama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan ditimpa kehinaan dimanapun kamu berada, kecuali kalian bisa menghubungkan dengan Allah hubungan vertikal, yaitu hablum minallah, dan hubungan horizontal, yaitu hablum minan nas. Hablum minallah bentuknya adalah sholat. Sedangkan nanti hablum minan nas yaitu rukun Islam yang berikutnya, yang ketiga yaitu zakat. Zakat ini manifestasi hablum minan nas nanti. Kemudian berikutnya, sholat ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena satu tadi, untuk menerima wahyu
Berkaitan dengan sholat, Allah bertemu langsung dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, sholat ini merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti dia merobohkan agamanya. Dari rukun Islam yang 5 ini, kenapa kok sholat yang dijadikan tiang agama? Secara logika atau secara dalil akli bisa kita cerna. Coba, sholat itu dikerjakan oleh seluruh manusia, baik yang kaya maupun yang miskin, yang sakit maupun yang sehat, yang ada di rumah maupun dalam perjalanan. Semua melaksanakan perintah sholat. Tapi kalau misalnya zakat hanya orang kaya saja. Dan itu pun hanya kalau zakat fitrah setahun sekali, yaitu pada Idul Fitri. Kalau zakatnya zakat mal, misalnya hasil panen, maka mungkin hanya setengah tahun sekali. Atau perdagangan setahun sekali dihitungnya waktu tutup buku. Tapi kalau sholat dilaksanakan setiap hari oleh seluruh umat Islam, baik kaya, miskin, sehat, sakit, bepergian, ataupun dia tinggal di rumah. Apalagi haji. Haji itu hanya seumur hidup sekali. Maka sholat kedudukannya sangat strategis sekali, yaitu sebagai tiang agama. Sehingga jangan sampai kita termasuk orang yang melalaikan sholat, berarti kita sedang merobohkan agama. Kemudian tadi Bang Yuda juga sudah mengatakan bahwa yang pertama kali nanti akan dihisab adalah sholat. Betul, dalam hadis memang dikatakan awwalu ma yuhasabu fihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Idza saluhat sairu a'mali wa idza fasadat sairu a'mali. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali amal yang akan dihisab dari seorang hamba di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka amal-amal yang lain akan menjadi baik. Tetapi apabila sholatnya rusak, maka amal-amal yang lain akan menjadi rusak. Sehingga kita sangat perlu sekali untuk memperhatikan sholat. Jangan sampai sholat kita terlewatkan. Apalagi kalau kita sampai dengan sengaja meninggalkan sholat, maka orang yang seperti itu balasannya adalah neraka jahanam dan akan kekal selamanya. Man taraka sholatal khamsa hamdan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja tanpa adanya uzur, maka balasannya adalah neraka jahanam dan akan kekal di dalamnya. Yang terakhir, betapa pentingnya sholat sampai baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada kita agar menyuruh anak-anak kita apabila sudah berumur 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Dan apabila umur 10 tahun dia belum mau melaksanakan sholat, maka harus dipukul. Artinya kita menyuruhnya bukan secara persuasif lagi, tapi harus dengan kekerasan supaya mereka mau untuk melaksanakan. Kata Nabi, muru auladakum bisolah wahum sab'u sanah wadribuhum ala tarkiha idza balaghu asran
Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suruhlah anakmu untuk melaksanakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun, dan pukullah dia apabila meninggalkan sholat setelah berumur 10 tahun. Kalau sudah umur 7 tahun dia terbiasa diajak melaksanakan sholat sampai dengan umur 10 tahun, maka anak itu sudah terbiasa. Kalau sudah seumur 10 tahun kadang-kadang lupa, orang tuanya mengingatkan dengan keras, bahkan di dalam hadis itu dikatakan memukulnya, maka anak sudah tidak berani lagi untuk meninggalkan sholat. Kalau sudah 10 tahun tidak berani meninggalkan sholat, begitu akil balik umur 15 tahun dia sudah terbiasa, maka akan menjadi muslim yang baik apabila dia sudah terbiasa melaksanakan sholat. Karena sudah dibiasakan dari umur 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun nanti sudah bukan merupakan beban, tapi sudah dirasa sebagai kebutuhan. Kalaulah dia ketiduran, maka sebentar-bentar akan bangun, saya belum sholat. Kalaulah dia bepergian, dia juga akan selalu ingat. Karena sholat sudah menyatu dengan dirinya, sudah menjadi kebutuhan, bukan sebagai beban lagi, karena sudah terbiasa sejak umur 7 tahun. Nah, untuk teman-teman nih berarti dari kecil kita harus dibiasakan sholat ya. Jadi sebenarnya orang tua kita kalau misalkan mengajak ataupun dia memberitahu, sebenarnya sayang ya Pak, karena tidak ingin biar nggak ke neraka gitu. Karena kan diajak sejak dini lah kalau bisa. Karena kalau misalnya ya ibarat tanaman lah, kayak tanaman, kalau misalkan tanaman kecil nih kalau misalkan dibentuk dari kecil kan gampang ya, masih muda, masih lunak tulangnya. Kalau misalkan sudah dewasa gitu kan nggak bisa dibentuk lagi kan tulangnya ya Pak. Nah seperti itulah. Jadi seenggaknya kita ya kalau misalkan sudah dewasa kita juga bisa berpikir ya di mana ya kita sholat itu hal yang penting untuk seorang muslim gitu. Nah untuk di tengah masyarakat kita nih Pak, kenapa orang-orang masih malas menunaikan sholat Pak? Karena kan sholat itu ya kewajiban ya. Menurut Bapak faktor apa nih yang bisa yang membuat orang jadi malas sholat itu Pak? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang malas sholat. Iya. Yang pertama karena dia kurang meyakini tentang arti pentingnya sholat. Oh iya. Kalau misalnya dia sudah meyakini tentang arti pentingnya sholat, bahwa sholat adalah amal pertama yang akan dihisab, bahwa sholat itu adalah tiang agama, kalau dia tidak meyakini itu, ya dianggapnya remeh saja, sehingga dia mudah untuk meninggalkan sholat. Iya. Tapi sekarang ada timbul pertanyaan, orangnya sudah pinter, ngerti bahwa sholat adalah tiang agama, ngerti bahwa sholat adalah amal yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat. Kok orang itu masih males juga? Nah itu kenapa ya? Kenapa kok bisa terjadi begitu? Iya. Nah, ini barangkali karena apa yang dia konsumsi, apa yang dia lakukan sehari-harinya sudah bertentangan dengan perintah Allah. Artinya, misalnya yang dia makan adalah makanan yang haram, misalnya minum minuman keras, atau juga mungkin makan daging babi, atau juga mungkin dia makan sesuatu yang subhat, yang belum jelas haram dan halalnya. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW menjelaskan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula biha. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka tempat kembalinya. Oleh sebab itu, hendaknya kita selaku manusia, selaku umat Islam harus benar-benar selektif untuk memasukkan makanan minuman ke dalam tubuh kita. Karena makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita nanti akan menjadi energi, dan energi ini sesuai dengan apa yang masuk. Kalau makanannya makanan yang haram yang masuk, maka begitu jadi energi, energinya akan yang negatif. Betul. Karena memang dari makanan yang haram. Tapi kalau makanannya dari makanan yang halal, insya Allah akan menjadi energi yang positif. Makanannya selalu yang halal, usahanya dari usaha yang halal,
maka orang itu akan mudah untuk taklim, untuk mengaji, membaca Al-Quran, melaksanakan sholat. Tapi kalau usahanya usaha dari yang haram, kemudian makanannya makanan yang haram, maka energinya yang timbul adalah energi yang negatif. Untuk sholat malas, tapi untuk hura-hura hobi. Untuk ngelihat pengajian di YouTube malas, tapi ngelihat video porno hobi. Ya, ini karena energi yang timbul dari makanan yang ia konsumsi, sehingga kita harus mengkonsumsi benar-benar makanan yang halal. Baik halal karena zatnya atau juga halal karena prosesnya. Prosesnya gimana tuh Pak? Bisa jelasin nggak? Ya, prosesnya misalnya begini, riba. Oh iya, riba ya, jelas riba. Ya. Itu sih jelas. Iya. Kita mendapatkan uang tapi hasil riba, dan Allah sudah mengatakan wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Lah kalau kita mendapatkan uang dari hasil riba, memang uangnya ya uang sama dengan uang-uang yang lain, tapi karena prosesnya ini melalui proses riba, maka uang ini uang haram. Uang haram kalau dikonsumsi, maka energinya adalah energi yang negatif. Untuk pengajian susah, untuk sholat susah. Maka bagi teman-teman sekalian, bagi siapa saja yang merasa masih berat untuk melaksanakan sholat, berat untuk mengaji Al-Quran, berat untuk ke masjid atau ke mushola, coba dilihat makanannya. Cek lagi ya. Ya, dicek lagi makanannya. Sumbernya dari mana? Memang boleh jadi yang dimakan sudah makanan yang halal. Iya, halal sih. Tapi prosesnya itu boleh jadi dari proses yang halal. Nah, itu yang bikin kita jadi malas ya. Betul. Jadi begini, berkaitan dengan sholat, tadi waktu kita membahas tentang sholat adalah tiang agama. Sholat itu dikerjakan baik oleh orang yang sehat maupun orang yang sakit. Pokoknya selama hayat masih di kandung badan, selama orang itu masih waras, maka wajib melaksanakan sholat. Kalaulah dia tidak bisa sholat dengan berdiri, maka yang kedua diperbolehkan sholatnya sambil duduk. Ya, sambil duduk dia juga tidak bisa, maka sambil berbaring menghadap ke kiblat. Sambil berbaring menghadap ke kiblat juga tidak bisa, maka sambil telentang menghadap ke atas. Enaknya kemana? Tidak perlu menggunakan gerakan tangan atau kaki, cukup menggunakan isyarat dengan mata. Tapi kalau sudah tidak bisa menggunakan isyarat, matanya sudah tidak bisa bergerak, kemudian otaknya sudah tidak sadar lagi, berarti dia sudah tidak wajib sholat. Karena syaratnya sholat, satu, orang yang beragama Islam, kemudian yang kedua sudah akil balik, kemudian yang ketiga berakal. Berarti dia sudah tidak berakal. Kalau sudah tidak berakal berarti tidak wajib sholat. Apalagi kalau sudah tidak bisa menggerakkan mata, kemudian sudah tidak sadar, ya sudah tinggal disolati, berarti dia sudah meninggal dunia. Bukan kewajibannya sholat, tapi dia harus disolati. Kemudian ada tambahan satu lagi ini. Untuk orang Islam ini, usahakan kita senantiasa melatih diri kita untuk senantiasa sholat berjamaah. Kalau bisa kita sholatnya di masjid atau di mushola. Kalau bisa kita pada baris yang pertama, shaf yang pertama. Karena nilai shaf dalam sholat itu sebagaimana angka, deretan angka. Semakin dia di depan, maka semakin baik nilainya. Angka 1 misalnya, kalau di paling depan, belakangnya masih ada 3 angka di belakangnya, maka 1 ini mempunyai nilai 1000. Kemudian kalau 1 ini ada di baris yang kedua, 1 ini hanya memiliki nilai 100. Kalau ada baris yang ketiga hanya memiliki nilai 10. Kalau pada yang keempat hanya memiliki nilai 1. Maka usahakan kita
selalu ada pada baris yang pertama. Jangan sampai kita selaku orang Islam malah sholat, jarang ke masjid, atau tidak pernah ke masjid atau ke musola. Sekali-kalinya nanti ke masjid, ke musola bukan berjalan kaki sendiri, tapi digotong orang, dibawa ke masjid, ke musola, ditaruhnya di sof paling depan, bahkan lebih depan dari imam. Kita di depan imam. Nauzubillah min dzalik, berarti kita sudah disolati namanya. Supaya kita tidak seperti itu, maka mari kita biasakan selalu sholat berjamaah di masjid atau di musola. Kita cari kalau bisa di sof yang terdepan, karena sof yang terdepan itu yang paling utama dibandingkan sof-sof. Oke, makasih teman-teman. Sekarang sesi tanya jawab ya. Di sini pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana sih Pak cara tidur Nabi Muhammad SAW? Oke, terima kasih. Untuk tidur ini memang Islam benar-benar agama yang sangat sempurna. Sampai masalah tidur, masalah ke kamar mandi, masalah makan, semuanya diatur, ada contohnya. Suri toladan yang terbaik adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri pribadi Rasul adalah suri teladan yang terbaik bagi kamu. Bagaimana cara Nabi tidur? Satu, Nabi tidur itu dalam keadaan suci. Kalau kita mau tidur, usahakan kita berwudu terlebih dahulu. Kalaulah kita sudah berwudu, seandainya dari dalam tidur tadi ada kematian, mungkin ada bencana, kita mati, maka insya Allah mati dalam keadaan syahid, karena kita sudah dalam keadaan berwudu. Kemudian Nabi pernah mengajarkan kepada putrinya, putri kesayangan beliau, yaitu Siti Fatimah. Beliau mengajarkan karena Fatimah pernah minta kepada Nabi untuk dikasih pembantu karena pekerjaan dia sangat berat. Sementara Ali bin Abi Thalib sibuk dengan dakwah, sibuk dengan berperang, tidak bisa banyak membantu urusan rumah tangga. Tapi oleh Nabi bukannya dikasih pembantu, justru dikasih amalan. Ini yang sering disebut dengan tasbih Fatimah. Ya Fatimah, kalau kamu mau tidur, maka yang pertama ya kamu usap dulu tempat tidurnya. Jadi dikibrasin dulu. Siapa tahu di tempat tidur itu ada makhluk halus yang juga tidur di situ. Begitu kita tidur tanpa dikibrasin dulu, makhluk halusnya lagi tidur, langsung kita tindihin, dia marah. Maka kita kibrasin terlebih dahulu, mungkin dengan tangan atau dengan sapu, silakan. Kemudian setelah dikibrasin, kita membaca dulu yang pertama surat Al-Fatihah. Kemudian yang kedua membaca Al-Ikhlas, yang ketiga membaca Al-Falaq, kemudian membaca An-Nas. Setelah itu ditiupkan bacaan Al-Quran tadi ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh kecuali ya kemaluan, kemudian pantat dan telapak kaki diusapkan. Kemudian yang kedua tinggal membaca. Kalau tadi mulai dari Al-Fatihah, sekarang dihilangkan surat Al-Fatihahnya, langsung Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, berarti sekarang tinggal Al-Falaq dan An-Nas diusapkan lagi, dan yang terakhir tinggal membaca surat An-Nas saja diusapkan lagi. Kemudian setelah itu tidur menghadap ke kiblat, miring menghadap ke kiblat, yang kanan dijadikan tumpuan seperti orang adzan. Kemudian kepala ada di sebelah utara, kaki di sebelah selatan, sama kayak orang mayat lah. Mayat yang dikuburkan itu kan kepala menghadap ke kiblat. Kemudian kakinya boleh lurus, boleh juga kakinya ditekuk seperti membentuk tulisan Muhammad. Jadi kakinya itu huruf dal, kemudian lututnya itu huruf H, kemudian kepalanya menjadi huruf mim. Jadi agak ditekuk seperti itu juga silahkan. Kemudian membaca Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali. Karena itu kan yang bacaan tasbih, karena diajarkan kepada Fatimah,
maka dikenal dengan sebutan tasbih Fatimah. Setelah itu kita memejamkan mata. Sebelum memejamkan mata, kita dianjurkan untuk muhasabah terlebih dahulu, introspeksi dulu. Hari ini apa yang saya kerjakan? Oh ya, tadi alhamdulillah saya sholat berjamaah, mudah-mudahan besok saya bisa sholat berjamaah lebih awal lagi. Tadi saya mentalim Al-Qur'an, baca Al-Quran, saya ini. Kalau ada pekerjaan yang jelek, banyak-banyaklah beristighfar. Yang baik kita bersyukur, yang jelek kita beristighfar. Mudah-mudahan besok akan bisa lebih baik lagi. Dan langsung juga tanamkan dalam niat bahwa kita nanti akan bangun katalah jam 4 untuk sholat tahajud dulu, baru nanti sholat subuh, sehingga tidak kesiangan. Jadi sebelum tidur sudah diniatkan kita akan bangun jam sekian untuk melaksanakan ini, sehingga nanti insya Allah akan dibangunkan oleh Allah tepat sesuai dengan apa yang kita rencanakan, sehingga sholat subuhnya tidak kesiangan. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, mungkin teman-teman yang nggak tahu apa itu hadis Pak. Oke. Hadis adalah dasar hukum Islam yang kedua. Yang pertama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Itu kedudukannya sebagai dasar hukum Islam yang kedua. Sekarang pengertiannya, apa sih pengertian hadis? Yang dimaksud dengan hadis adalah perkataan, perbuatan, atau penetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis itu ada 3 tadi. Ada yang berupa perkataan, namanya hadis qauli, berupa perkataan. Ada yang hadis berupa perbuatan, namanya fi'li. Dan ada yang namanya penetapan, namanya takriri. Jadi hadis adalah perkataan, perbuatan, dan penetapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang perkataan ya, yang paling banyak ini yang ada dalam kitab-kitab hadis, kebanyakan itu perkataan Nabi. Sekarang kalau perbuatan itu tidak diucapkan tapi dilaksanakan, biasanya yang bercerita ya misalnya istri Nabi Siti Aisyah bercerita. Redaksinya bukan kata Nabi tapi kata Aisyah, tapi Aisyah itu menceritakan apa yang dilakukan oleh Nabi. Sedangkan yang disebut dengan penetapan itu begini. Pernah waktu dalam peperangan umat Islam itu kekurangan makanan. Kemudian ada seorang sahabat yang berburu mendapatkan binatang dob namanya. Dob. Nah, atau kalau di Indonesia barangkali mirip dengan biawak. Kemudian ya udah dibakar, dimasak, dimakan. Nabi dihidangkan, kepada Nabi juga. Nabi tidak memakan tapi juga tidak melarang. Artinya membiarkan saja, makan tidak, kemudian melarang juga tidak. Maka ini yang disebut dengan penetapan. Berarti apa yang dilakukan oleh para sahabat itu hukumnya boleh, hukumnya mubah. Kalau Nabi makan berarti nanti hukumnya sunnah. Kalau Nabi melarang berarti hukumnya haram atau minimal makruh. Tapi Nabi hanya diam saja, tidak memakan dan juga tidak melarang. Maka itu termasuk penetapan. Hadisnya hadis takririyah, berupa penetapan dan hukumnya mubah. Terima kasih teman-teman sudah menyimak video ini sampai habis tentang sholat ya. Semoga kita sebagai muslim bisa menunaikan sholat berjamaah di masjid atau di musola di lingkungan kita. Itu aja yang bisa disampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.